Pernahkah kamu berada dalam situasi membingungkan seperti ini? Di awal perkenalan, orang ini terasa begitu sempurna. Mereka memberikan perhatian penuh, memuji semua detail tentang dirimu, dan membuatmu merasa menjadi orang paling istimewa di dunia. Rasanya terlalu indah untuk menjadi sebuah kenyataan. Namun perlahan, sikap itu berubah drastis tanpa peringatan. Kritikan-kritikan kecil mereka mulai muncul. Mereka mulai membandingkanmu dengan orang lain, atau yang paling menyakitkan, mereka mendiamkanmu berhari-hari hanya karena kesalahan sepele. Kamu mulai mengecek ponselmu berulang kali, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kalimat yang kamu ucapkan. Kamu mulai meragukan ingatanmu sendiri karena mereka menyangkal hal-hal yang jelas-jelas terjadi. Kamu lelah karena harus terus-menerus menjaga perasaan mereka agar tidak marah, sementara perasaanmu sendiri tidak pernah dianggap ada. Jika ini terdengar akrab, kemungkinan besar kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki kecenderungan narsistik. Banyak orang mengira narsistik adalah orang yang hanya terlalu percaya diri atau suka pamer di media sosial. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Orang yang benar-benar percaya diri tidak butuh merendahkan orang lain untuk merasa hebat. Justru sebaliknya, perilaku narsistik seringkali lahir bukan dari rasa cinta diri yang berlebihan, melainkan dari rasa benci terhadap diri sendiri yang mereka coba tutupi seumur hidup. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengatakan satu hal penting kepadamu. Jika kamu merasa lelah, bingung, atau bahkan merasa gila karena menghadapi orang seperti ini, pahamilah bahwa responmu itu sesangatlah wajar. Otak manusia dirancang untuk mencari pola dan konsistensi dalam hubungan sosial. Ketika seseorang bersikap sangat manis di satu hari dan sangat dingin di hari berikutnya, otakmu akan mengalami stres yang nyata. Kamu tidak sedang berlebihan, dan kamu juga tidak terlalu sensitif. Tubuhmu hanya sedang bereaksi terhadap ketidakstabilan emosional yang diciptakan oleh orang tersebut. Di budaya kita sering diajarkan untuk mengalah demi kebaikan atau menjaga harmoni. Kita sering diminta memaklumi perilaku buruk seseorang hanya karena mereka lebih tua, mereka pasangan kita, atau karena mereka punya jabatan. Hal ini sering membuat korban perilaku narsistik merasa bersalah. Kamu mungkin berpikir, mungkin aku yang kurang sabar, atau mungkin aku memang salah ngomong. Mari kita luruskan di sini. Kebingungan yang kamu rasakan adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam interaksi tersebut. Perasaan lelahmu adalah sinyal valid bahwa batasan dirimu sedang dilanggar. Kamu tidak sendirian dalam perasaan ini, dan yang lebih penting, kamu tidaklah salah. Sekarang, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan psikologis mereka secara logis. Mengapa mereka berperilaku seperti itu? Dalam psikologi, perilaku ini sering dikaitkan dengan istilah narcissistic personality disorder atau setidaknya kecenderungan narsistik yang kuat. Namun, mari kita kesampingkan label diagnosa sejenak dan melihat mekanismenya. Inti dari masalah narsistik adalah ketidakmampuan untuk mengatur harga diri atau self-esteem secara internal. Orang yang sehat secara emosional bisa merasa tenang dan berharga, meskipun tidak ada orang yang memujinya hari ini, karena mereka tahu siapa diri mereka. Tapi sebaliknya, seorang narsistik tidak memiliki mekanisme internal ini. Harga diri mereka sepenuhnya bergantung pada input dari luar. Mereka membutuhkan apa yang disebut narcissistic supply atau supply narsistik. Ini bisa berupa pujian, kekaguman, rasa takut dari orang lain, atau sekedar perhatian. Tanpa supply ini, mereka akan merasa kosong dan tidak berharga. Ada dua teori utama tentang bagaimana hal ini terbentuk, dan keduanya biasanya berakar dari pola asuh masa kecil. Teori pertama adalah The Golden Child Scenario. Anak yang selalu dipuji berlebihan atas prestasinya, bukan atas karakternya. Mereka diajarkan bahwa mereka hanya berharga jika mereka menang atau terlihat sempurna. Mereka tidak pernah belajar untuk menerima kegagalan sebagai hal yang manusiawi. Dan teori kedua adalah
the neglected scenario. Anak yang diabaikan secara emosional. Untuk bertahan hidup dan mendapatkan perhatian orang tua, mereka harus menciptakan citra diri yang hebat atau bermasalah. Mereka belajar bahwa menjadi diri sendiri yang biasa-biasa saja berarti tidak akan dilihat. Akibatnya, mereka mengembangkan dua lapisan diri. Lapisan dalam adalah true self, atau diri asli mereka yang sebenarnya sangat rapuh, penuh rasa malu, dan merasa kecil. Mereka sangat takut menghadapi bagian ini. Untuk melindungi diri asli yang rapuh itu, mereka membangun lapisan luar yang disebut false self, atau diri palsu. Inilah sosok yang kamu lihat sehari-hari, karismatik, dominan, selalu benar, dan tampak tak terkalahkan. Ketika kamu mengkritik seorang narsistik, kamu tidak sedang menyerang argumen mereka. Karena bagi mereka, kritikanmu adalah ancaman yang menusuk langsung ke true self mereka yang rapuh. Inilah sebabnya respon mereka seringkali tidak logis atau meledak-ledak. Terjadi fenomena yang disebut narcissistic injury. Otak mereka menerjemahkan kritik kecil sebagai ancaman hidup dan mati. Untuk menangkis rasa sakit dan rasa bersalah itu, mereka tidak selalu menyerang secara terang-terangan. Seringkali, yang digunakan justru mekanisme pertahanan diri yang lebih halus, namun jauh lebih merusak. Salah satunya adalah gaslighting, sebuah cara memutarbalikkan fakta agar kamu yang meragukan realitasmu, sehingga mereka tidak perlu mengakui kesalahan. Mekanisme lain yang sering berjalan berdampingan adalah projection. Mereka menuduhmu melakukan hal yang sebenarnya mereka lakukan. Misalnya, mereka yang berselingkuh, tapi mereka yang menuduhmu genit pada orang lain. Dengan cara ini, rasa bersalah tidak pernah benar-benar dihadapi, hanya dipantulkan keluar, lalu disematkan padamu. Ini bukan strategi cerdas yang mereka rencanakan dengan jahat setiap saat. Ini seringkali adalah respon otomatis otak mereka untuk menghindari rasa malu yang tak tertahankan. Jika kita melihat lebih dalam, narsisme sebenarnya bukan hanya masalah individu. Ini adalah cermin dari ketakutan terbesar manusia. Ketakutan menjadi biasa saja. Di masyarakat kita saat ini, terutama dengan adanya media sosial, ada tekanan besar untuk selalu terlihat sukses, bahagia, dan sempurna. Kita hidup di era di mana citra seringkali lebih dihargai daripada substansi. Seorang narsistik adalah korban ekstrim dari pola pikir ini. Mereka percaya bahwa jika mereka tidak istimewa, maka mereka tidak layak hidup. Coba perhatikan sekelilingmu. Berapa banyak orang yang membangun identitasnya hanya berdasarkan apa yang mereka miliki, jabatan apa yang mereka pegang, atau siapa yang mereka kenal. Seorang narsistik terjebak dalam keyakinan yang salah bahwa cinta dan penerimaan adalah sesuatu yang transaksional. Aku akan dicintai jika aku hebat, atau aku akan dihormati jika aku memegang kendali. Mereka tidak pernah merasakan unconditional love atau cinta tanpa syarat. Bagi mereka, setiap interaksi adalah kompetisi. Jika kamu menang, berarti mereka kalah. Jika kamu benar, berarti mereka salah. Tidak ada ruang untuk kesetaraan. Inilah sebabnya mereka sangat sulit merasakan empati. Bayangkan seseorang yang sedang tenggelam di lautan dan berjuang untuk bernapas. Jika kamu meminta orang yang sedang tenggelam itu untuk memikirkan perasaanmu, mereka tidak akan bisa, karena mereka hanya akan sibuk berjuang agar kepala mereka tetap berada di atas air. Seorang narsistik secara psikologis selalu merasa sedang tenggelam. Upaya mereka yang suka merendahkanmu, mengontrolmu, atau memanipulasimu adalah cara panik mereka untuk tetap mengapung. Mereka menginjakmu agar mereka bisa mengambil napas. Memahami hal ini mengubah cara pandang kita. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai monster yang kuat dan menakutkan. Kita melihat mereka sebagai individu yang pertumbuhannya terhambat. Mereka adalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa, yang masih menggunakan taktik merajuk, menyalahkan, dan berbohong untuk melindungi ego mereka yang rapuh. Ini tidak membenarkan perilaku buruk mereka. Rasa sakit mereka bukanlah alasan untuk menyakitimu, tapi pemahaman ini memberikanmu kekuatan.
Kamu tidak perlu lagi merasa terintimidasi oleh kebesaran yang mereka tampilkan, karena sekarang kamu tahu itu hanyalah tembok kardus yang dicat menyerupai benteng besi. Lantas, apa yang harus kamu lakukan jika harus berinteraksi dengan mereka? Entah itu atasan di kantor, pasangan, atau mungkin orang tuamu sendiri. Nasihat umum seperti komunikasikan perasaanmu baik-baik biasanya tidak akan berhasil pada seorang narsistik. Mengapa? Karena seperti yang kita bahas tadi, mereka tidak punya kapasitas untuk menampung kritik atau perasaanmu. Berikut adalah langkah-langkah praktis dan spesifik yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Pertama adalah berhenti menjelaskan diri. Ada akronim dalam psikologi yaitu JAADI. Justify, argue, defend, explain. Saat narsistik menyerang atau menyalahkanmu, insting pertamamu pasti ingin membela diri dan menjelaskan fakta sebenarnya. Namun jangan lakukan itu. Semakin kamu menjelaskan, semakin banyak bahan yang kamu berikan pada mereka untuk memutarbalikkan kata-kata. Jika mereka menuduhmu, jawablah dengan singkat dan datar. Itu pandanganmu, atau aku tidak melihatnya seperti itu. Lalu hentikan pembicaraan. Jangan mencoba memenangkan debat, karena bagi mereka, kalah debat berarti kematian ego. Kedua adalah metode batu karang. Jadilah membosankan. Narsistik butuh drama dan reaksi emosional darimu sebagai suplai energi mereka. Jika mereka marah, kamu menangis atau ikut marah, mereka puas. Jadilah seperti batu karang, tidak responsif secara emosional. Jawab seperlunya. Ya, tidak. Oke, bicarakan hanya hal-hal faktual seperti cuaca, pekerjaan teknis, atau jadwal. Jangan bagikan mimpi, ketakutan, atau perasaan bahagiamu pada mereka. Karena hal-hal itu bisa digunakan sebagai senjata untuk menyakitimu di kemudian hari. Ketika kamu menjadi membosankan dan tidak memberikan reaksi emosional, mereka perlahan akan kehilangan minat untuk mengganggumu dan mencari suplai dari tempat lain. Ketiga adalah radikal akseptansi. Ini adalah bagian tersulit tapi paling membebaskan. Terimalah kenyataan bahwa kamu tidak bisa mengubah mereka. Kamu tidak bisa menyembuhkan mereka dengan cintamu. Kamu tidak bisa menyadarkan mereka dengan argumen logismu. Berhenti berharap mereka akan tiba-tiba bangun di pagi hari dan menjadi orang yang berbeda. Harapan bahwa mereka akan berubah adalah hal yang membuatmu terus terjebak dalam lingkaran rasa sakit. Dengan menerima bahwa mereka memang seperti itu, kamu berhenti berjuang melawan tembok dan mulai fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Responmu, batasanmu, dan kebahagiaanmu sendiri. Jika situasinya memungkinkan untuk pergi, pergilah. Jika tidak, bangunlah benteng emosionalmu sendiri. Jangan gantungkan harga dirimu pada penilaian mereka. Menyadari bahwa orang yang kita sayangi atau kita hormati ternyata memiliki sifat ini memang menyakitkan. Ada proses berduka di sana. Berduka atas hubungan yang kita harapkan bisa terjadi, tapi nyatanya tidak mungkin. Namun, pengalaman ini juga membawa sebuah pelajaran penting tentang dirimu sendiri. Mungkin selama ini kamu diajarkan bahwa nilai dirimu bergantung pada seberapa berguna kamu bagi orang lain. Mungkin kamu terbiasa menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhanmu sendiri. Interaksi dengan seorang narsistik, seberat apapun itu, memaksamu untuk akhirnya melihat ke dalam dan bertanya, di mana batasanku? Dan siapa aku tanpa validasi orang lain? Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk berhak dicintai. Kamu tidak perlu terus-menerus berprestasi atau berperilaku baik agar layak dihargai. Keberadaanmu saja sudah cukup. Biarkan mereka dengan pertunjukan mereka. Kamu tidak perlu membeli tiketnya lagi. Kamu bisa memilih untuk turun dari panggung drama itu dan menjalani hidupmu sendiri yang nyata, tenang, dan otentik.